도깨비다. 이게 다 바뀔 거라고요. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas film drama Korea. Di awal film, kita diperlihatkan dengan keluarga yang terdiri dari seorang ibu bernama Shin Hae dan putrinya Soyi yang berusia 6 tahun. Shin Hae adalah seorang ibu tunggal. Dia berusaha melakukan semua yang dia bisa untuk putri kecilnya. Pada awalnya, mereka terlihat seperti keluarga bahagia yang normal. Tetapi seiring berjalannya waktu, Soyi terlihat semakin muda dan kecil. Shin Hae yang mengetahui hal ini khawatir putrinya akan menghilang suatu hari nanti. Inilah sebabnya mengapa dia selalu menghabiskan waktu sebanyak yang dia bisa bersamanya. Tapi akhirnya 6 tahun berlalu dan seperti yang dia prediksi, Soyi tumbuh lebih pendek setiap tahun dan akhirnya kembali ke perut ibunya. Dia dengan lembut memeluknya, tahu dia hanya memiliki 9 bulan tersisa dan mereka tidak akan bertemu lagi karena hidupnya bergerak mundur. Namun waktu tidak selalu bergerak mundur untuk Shin Hae. Semuanya dimulai pada Agustus 2018. Shin Hae hidup bahagia dengan putrinya dan waktu bergerak maju untuk mereka seperti halnya untuk orang lain. Tapi suatu hari semuanya berubah ketika Soyi meninggal di tangan seorang pria yang sakit. Seluruh dunia Shin Hae hancur, apalagi si pembunuh lolos dari hukuman penjara karena kondisi kejiwaannya. Shin Hae telah melakukan protes, namun hal itu hanya menyebabkan lebih banyak masalah baginya. Seorang reporter menyuruhnya berhenti karena pelaku pembunuhannya ada di rumah sakit dengan segala kebutuhannya yang terpenuhi. Bosnya juga memperingatkan dia untuk menghentikan protesnya karena memberikan reputasi buruk bagi perusahaan mereka. Shin Hae merasa depresi dan mencoba untuk mengakhirinya. Dia menemukan sekelompok orang depresi yang memiliki keinginan yang sama. Dia bergabung dengan mereka, berharap untuk mengakhirinya bersama mereka. Mereka memutuskan untuk bertemu pada 17 Agustus dan melakukan perjalanan ke pedesaan di mana mereka akan melakukannya bersama-sama. Sebelum pergi menemui mereka, Shin Hae menaruh buku harian di makam putrinya dengan semua foto dan catatan. Karena hal itu, dia terlambat datang ke pertemuan. Akhirnya, dia tiba di tempat itu dan bertemu dengan mereka. Dalam perjalanan mereka ke pedesaan, semua orang terdiam sambil mendengarkan radio yang mengumumkan hujan meteor akan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Seluruh dunia bersemangat untuk menyaksikan sesuatu yang ajaib, namun mereka sebaliknya. Mereka akhirnya mencapai sebuah pondok kecil tepat ketika pertunjukan meteor dimulai. Mereka membagikan pil kemudian meminumnya. Seorang wanita bernama Suna mengalami kesulitan menelan pil, jadi dia meminta Shin Hae untuk menghancurkannya. Pada tengah malam, Suna bangun dan mulai muntah kemudian diikuti oleh pria yang lainnya. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Minwoo dan Shin Hae di ranjang rumah sakit. Para dokter berusaha yang terbaik untuk menyelamatkan Minwoo, tetapi akhirnya mereka mengumumkan kematiannya. Shin Hae dapat mendengar mereka berbicara, tetapi tidak dapat bereaksi dengan situasi yang terjadi karena dia merasa sakit. Shin Hae melihat ke arah Minwoo. Dia melihatnya bangun. Minwoo mengatakan padanya untuk menunggu sampai dia mengingatnya. Shin Hae tidak tahu apa artinya, tetapi kata-kata itu membekas di benaknya. Adegan berubah ke hari berikutnya. Shin Hae bangun dan sangat terkejut ketika tanggalnya masih 17 Agustus. Dia seharusnya bertemu dengan kelompok itu dalam beberapa jam kemudian, meskipun dia ingat mereka semua telah meninggal tadi malam. Shin Hae menganggapnya sebagai mimpi dan melakukan semua yang dia lakukan kemarin karena dia sudah tahu dia tidak datang terlambat hari ini seperti terakhir kalinya. Hari berjalan sesuai rencana dan di malam hari Shin Hae meremukan pil untuk Suna tanpa dia memintanya. Ini semakin membuatnya percaya bahwa dia tidak bermimpi, tetapi Shin Hae sekarang siap untuk mengakhirinya dan tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang terjadi tadi malam. Mereka minum pil dan tidur. Keesokan paginya datang dan tanggal menunjukkan 15 Agustus. Shin Hae menyadari bahwa hidupnya bergerak mundur sejak 17 Agustus. Dia kemudian menemui adiknya Mijo dan menceritakan apa yang terjadi. Mijo tidak percaya padanya dan memintanya untuk pergi ke dokter. Shin Hae tersadar bahwa orang di sekitarnya tidak akan percaya jika hidupnya terus berjalan mundur dan tidak akan bisa bertemu mereka di masa depan. Selama beberapa hari berikutnya, setiap kali Shin Hae bangun,
dia kembali ke masa lalu. Pada beberapa kesempatan, dia memutuskan untuk tidak tidur sepanjang malam, tetapi segera setelah jam menunjukkan pukul 12, secara ajaib dia berada di tempat tidurnya dan hari bergerak mundur. Dia ingat semua yang akan terjadi hari itu, namun dia tidak keberatan hidup seperti ini karena ini berarti dia akan segera bertemu putrinya dan mencegah kematiannya. Semakin hari, Shin Hai semakin marah pada orang yang membunuh putrinya. Suatu malam, dia pergi ke rumah sakit tempat pria itu dirawat dan mencoba mencekiknya. Dia berhenti ketika Minwoo masuk ke kamar rumah sakit. Shin Hai sangat terkejut hingga dia melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, tibalah hari kematian Soyi, di mana Shin Hai akan segera mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan putrinya. Shin Hai menelpon guru sekolah Soyi untuk mengawasi putrinya. Terungkap bahwa Soyi meninggal ketika sekolahnya sedang mengadakan perjalanan ke sebuah resort. Shin Hai bergegas menuju resort tempat para murid menginap. Dalam perjalanannya, Shin Hai menghubungi polisi dan memberitahu mereka tentang seorang pria gila yang mencoba untuk membunuh putrinya. Di tempat lain, kita melihat Minwoo merawat ayahnya yang sakit selama beberapa tahun terakhir dan merasa ayahnya telah mempersulit hidupnya. Hari itu, Minwoo akan melakukan wawancara, jadi dia akan meninggalkannya sendiri di rumah tanpa mengunci pintunya, berharap dia akan pergi dan tidak akan kembali. Pada saat yang sama, guru Soyi tertidur dan Soyi berjalan ke kolam renang, kemudian ke peternakan di mana dia bertemu dengan ayah Minwoo. Mereka mendapatkan beberapa telur, kemudian ketika mereka kembali melewati kolam renang, telur itu jatuh ke dalam air. Ayah Minwoo masuk ke dalam kolam untuk mengambilnya, namun Soyi di belakangnya terjatuh ke dalam kolam dan mulai tenggelam. Ayah Minwoo berusaha untuk menyelamatkannya. Beruntung petugas polisi melihat dan membantu mereka. Tidak lama Shin Hai tiba. Dia merasa lega karena putrinya selamat. Dia ingin ayah Minwoo ditangkap, namun Soyi mengatakan kepadanya bahwa ayah Minwoo adalah temannya yang menyelamatkannya. Shin Hai akhirnya menyadari bahwa dia telah salah selama ini. Pria itu tidak bersalah atas kematian putrinya. Beberapa saat kemudian Minwoo datang untuk menjemput ayahnya. Dia menyesal karena telah berperilaku tidak baik kepada ayahnya di pagi hari. Shin Hai mengenalinya dan mencoba mengobrol dengannya, tetapi Minwoo tidak mengenalinya kemudian pergi bersama ayahnya. Keesokan paginya, Shin Hai bangun dan menangis melihat putrinya tidur di sisinya. Soyi meminta ibunya untuk berhenti menangis dengan menuliskannya di buku harian bersama mereka yang ditinggalkan Shin Hai di kuburan sebelumnya. Terungkap bahwa buku harian itu memiliki catatan dengan waktu yang mundur yang ditulis Shin Hai di masa depan. Hari berubah menjadi bulan saat Shin Hai menjalani kehidupannya yang bahagia bersama putrinya. Tahun-tahun berlalu, Shin Hai kembali ke tahun 2011 ketika dia hamil Soyi 9 bulan. Setelah melahirkan, dia memegang Soyi selama beberapa menit karena dia mengetahui bahwa ini adalah terakhir kalinya dia bertemu dengannya secara langsung. Seperti yang dia pikirkan, keesokan harinya dia kembali hamil hingga akhirnya dia kehilangan bayinya dan kembali ke dirinya yang lebih muda. Seiring berjalannya waktu, Shin Hai bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak akan melihat putrinya lagi. Suatu sore, dia menemukan surat di bagian belakang buku harian miliknya. Yang mengejutkannya, ada pesan dari Minwoo di mana dia meminta maaf padanya atas kematian putrinya dan menyalahkan dirinya sendiri karena dia meninggalkan ayahnya sendirian hari itu. Ternyata, dia menulis ini di hari sebelum dia memutuskan untuk mengakhirinya. Dia mengunjungi makam pada hari yang sama dengan Shin Hai datang, yaitu 17 Agustus. Ketika Minwoo bertemu dengan Shin Hai, dia terkejut karena Minwoo tahu dia adalah ibu dari anak yang meninggal. Shin Hai mengingat kata-kata terakhir Minwoo kepadanya. Dia memintanya untuk menunggu sampai dia mengingatnya. Dia menyadari bahwa dia harus mencarinya dan membuatnya mengingat masa depan di mana mereka meninggal bersama. Ini juga mungkin jawaban untuk mengembalikan waktunya ke yang semula. Shin Hai mencari informasi di internet dan menemukan alamat Jibin, pria yang juga ikut ke dalam kelompok di mana mereka mau melakukan hal itu bersama. Dia bertemu dengannya dan menemukan bahwa dia juga telah menjalani kehidupan yang mundur ke belakang sejak hari mereka meninggal. Tidak seperti Shin Hai, Jibin senang menjalani hidupnya yang tumbuh menjadi muda hingga kemudian dia meninggal atau hilang. Mereka kemudian mengingat Suna dan memikirkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Setelah mencari
harinya, mereka menemukannya ketika akan menandatangani kesepakatan dengan perusahaan yang akan menghancurkan hidupnya. Mereka menghentikannya ketika dia ingin menandatangani kontrak, jadi mereka menyelamatkan hidupnya di masa depan. Beberapa bulan kemudian, Shin Hae dan adik perempuannya bertemu dengan Min-woo. Dia bekerja sebagai pengantar barang untuk sebuah perusahaan mebel. Min-woo tidak mengenali Shin Hae. Dia meminta kartu namanya. Keesokan harinya, dia pergi ke tempatnya bekerja dan membelanya dari pembeli yang kasar. Apalagi ternyata hari ini adalah hari pertamanya bekerja. Setelah membelanya, dia mengikutinya ke rumah. Min-woo menyadari kalau dia diikuti dan bertanya kenapa dia melakukannya. Shin Hae memberitahunya bahwa dia mengenalnya di masa depan. Min-woo tidak mempercayainya, tetapi Shin Hae tidak akan menyerah untuk membuatnya mengingat dirinya. Di adegan berikutnya, kita melihat Shin Hae mendatangi tempat kerja Min-woo lagi. Kali ini dia melihat Min-woo yang sedang melakukan wawancara. Setelah selesai, Shin Hae kembali memperkenalkan dirinya kepada Min-woo. Dia berpura-pura mengikuti wawancara kerja juga di tempat itu. Setelah itu, dia mengajaknya keluar untuk minum. Ketika Min-woo mabuk, Shin Hae menunjukkan kartu nama Min-woo dan memberitahunya untuk tidak khawatir karena dia pasti akan diterima bekerja di tempat itu. Shin Hae mengantarnya pulang. Tanpa Min-woo ketahui, dia mendengar pembicaraan Min-woo dengan ayahnya. Dahulu, Min-woo adalah seorang atlet taekwondo. Cedera bahunya didapat dari pertandingan terakhirnya yang sangat penting, di mana dia kalah dan menyebabkan ayahnya sakit. Shin Hae menonton video pertandingan tersebut, bertekad untuk menghentikan hal buruk terjadi pada ayah Min-woo. Hari pertandingan datang dan dia berusaha yang terbaik untuk menghentikan Min-woo mengikuti pertandingan itu. Dia bahkan memberitahu mengenai cedera bahu yang akan terjadi dan ayahnya yang sakit, tetapi Min-woo tidak mempercayainya. Dia memasuki area pertandingan dan seperti yang sudah Shin Hae tahu, Min-woo mengalami cedera bahu dan ayahnya sakit karena melihat Min-woo yang kalah. Dalam adegan berikut, Shin Hae bertemu dengan Ji-bin. Dia mengungkapkan bahwa hujan meteor akan segera terjadi dalam beberapa bulan. Menurut Ji-bin, waktu bergerak mundur bagi mereka karena mereka bersama-sama melakukan itu ketika hujan meteor terjadi. Oleh karena itu, jika Shin Hae bersedia mempertaruhkan nyawanya lagi, ini mungkin kesempatannya untuk mengubah nasib dan waktu menjadi kebentuk semula. Shin Hae segera memutuskan untuk menjalankan rencana itu karena dia ingin bertemu dengan putrinya lagi. Beberapa minggu berlalu, sekarang Shin Hae bersama pacarnya. Dia adalah ayahnya Soi. Terungkap bahwa mereka putus sebelum Shin Hae mengetahui bahwa dia hamil dan dia tidak pernah memberitahu pria itu tentang putri mereka. Dia putus dengannya dan memintanya untuk melanjutkan hidupnya. Kemudian datang hari di mana hujan meteor akan terjadi. Shin Hae datang ke rumah Min-woo untuk mengucapkan selamat tinggal padanya, namun dia tidak bertemu dengannya, tetapi malah bertemu dengan ayahnya. Dia dalam keadaan yang sehat. Shin Hae kemudian meminta maaf kepadanya karena salah menilai dia. Setelah itu, Shin Hae mencari Min-woo. Dia mendatangi tempat latihannya, namun ternyata mereka hari itu tidak ada latihan dan sedang makan bersama. Dia mencarinya berjam-jam tapi tidak menemukannya. Kemudian dia naik bis ke Sungai Han. Shin Hae terus berusaha menelponnya, yang akhirnya diangkat oleh Min-woo. Anehnya, ternyata mereka berada di bis yang sama. Shin Hae sangat senang melihatnya dan memberinya buku hariannya, kemudian memeluknya untuk terakhir kalinya. Setelah dia pergi, Min-woo membukanya dan menemukan catatan tentang hidup Shin Hae. Pada saat dia membaca semuanya, dia mengingat setiap pertemuan yang dia alami dengan Shin Hae sampai sekarang. Setelah mengetahui tentang rencananya untuk melakukan hal buruk pada dirinya, dia berlari ke Sungai Han. Adegan kemudian dipotong dengan memperlihatkan Shin Hae yang sudah berada di dalam air. Dia bangun keesokan harinya. Ternyata rencananya berhasil. Waktunya telah bergerak maju lagi. Min-woo juga terus hidup dan dia selalu membaca buku harian Shin Hae yang diberikan kepadanya. Saat ini dia sedang bersiap-siap untuk pertandingan yang sama yang bisa membuat karirnya hancur. Tapi kali ini dia memiliki buku harian di tangannya yang membimbingnya, jadi dia berhasil memenangkan pertandingan itu dan ayahnya tidak sakit. Keduanya lebih bahagia dari sebelumnya.
Setahun berlalu, Shin Hai melahirkan lagi dan akhirnya bisa bertemu dengan putrinya lagi. Dengan mengetahui tentang masa depan, dia dapat melindungi putrinya dan mengubah nasibnya. Film berakhir ketika Shin Hai bertemu dengan Min-woo untuk mengembalikan buku hariannya. Kemudian mereka menjalani kehidupan yang bahagia. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.